Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Nadia. Hari terakhir di tahun 2024 semakin banyak diskon di mal-mal, diskonnya semakin angkanya semakin besar gitu ya. Betul sekali Rizky, tapi diskon ini tidak hanya untuk berbelanja nih, karena ada juga termasuk diskon vonis hukuman pelaku korupsi. Iya betul sekali. Tadi Helena Lim ya dengan tuntutan jaksa 8 tahun, Betul. divonis 5 tahun, dapat diskon lebih dari 50%. Betul sekali, dari dendanya juga. Dari denda 1 miliar hanya membayar 750 juta ya. Dan juga dari tuntutan uang penggantinya 210 miliar hanya harus mengganti 900 juta saja. Baik, pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi penting lainnya untuk menemani aktivitas pagi Anda. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia, berikut Seputaran News Pagi selengkapnya. Pemirsa, puluhan orang pengusaha catering makanan di Kota Kediri, Jawa Timur mengaku menjadi korban penipuan program fiktif makan bergizi gratis setelah diminta menyetor uang jaminan. Permintaan uang tersebut dilakukan oleh pelaku berinisial M yang mengatasnamakan sebuah kelompok masyarakat Pokmas. Dalam video amatir yang direkam warga, terjadi perseteruan antara pelaku usaha catering dengan seseorang berinisial M yang mengatasnamakan kelompok masyarakat atau Pokmas. Sebelum terjadi perseteruan, para pelaku usaha catering tergiur dengan ajakan bisnis sebagai penyedia catering dalam program makan bergizi gratis. Para korban tertarik bergabung sebagai penyedia lantaran dijanjikan kontrak selama 5 tahun sehingga mereka bersedia membayar uang jaminan sebagai bentuk kesanggupan. Dia, salah satu pemilik usaha catering, mengaku awalnya tidak ada embel-embel apapun untuk menjadi pemasok makan bergizi gratis. Namun seiring berjalannya waktu, ia dimintai uang 1 juta rupiah sebagai bentuk kesanggupan menyediakan 1.000 kotak makanan dan 2 juta rupiah untuk 2.000 kotak makanan. Jumlah total uang jaminan yang diberikan para pemilik usaha catering pun mencapai 72 juta rupiah. Terus sampai berapa minggu gitu, terus ternyata ada harus bayar seribunya itu 1 juta. Katanya untuk apa ya, perjanjian gitu loh. Jaminan bahwa ya jaminan bahwa kita sudah masuk ke kelompoknya. Sementara itu, penasehat Pokmas Manunggal Ciptoroso mengatakan jika terduga pelaku M bukan lagi anggota Pokmas karena telah dikeluarkan akibat mengatasnamakan Pokmas dalam merekrut pemilik usaha catering makanan dan juga melakukan penarikan sejumlah uang. Kita kan dalam rangka program menyambut makan gratis ini, program makan gratis dari Pak Prabowo. Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara seperti apa? Menarik iuran atau menarik jaminan dari para sub-sub yang ingin bergabung. Padahal di sini maaf ya, di Pokmas Manunggal Cipta Rasa tidak pernah menarik apapun kepada sub-sub yang ingin bergabung. Pihak Pokmas sudah melakukan mediasi antara puluhan pelaku usaha catering yang menjadi korban penipuan. Menurut pihak Pokmas, pelaku M nantinya akan mengembalikan uang jaminan yang telah ditarik dari para korban. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Pemirsa, Helena Lim divonis 5 tahun penjara setelah terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara senilai 300 triliun rupiah. Crazy Rich ini membantu Harvey Muiz mengamankan uang korupsi yang seolah-olah sebagai dana CSR sebesar lebih dari 400 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rianto Adam Ponto, membacakan vonis 5 tahun penjara kepada Helena Lim atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Crazy Rich sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange ini dinyatakan bersalah membantu korupsi yang merugikan negara serta keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Helena Lim yang menjalani sidang bersama 3 terdakwa lainnya ini juga didenda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara.
Helena turut dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 8 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 210 juta rupiah. Helena divonis bersalah membantu Harvey Muiz menampung uang korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau 420 miliar rupiah yang disebut seolah-olah sebagai dana CSR. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Vonis 5 tahun penjara membuat Ibunda Helena Lim histeris hingga pingsan di ruang sidang. Petugas kemudian membawa wanita berusia 79 tahun ini menggunakan kursi roda menuju ruangan pelayanan terpadu 1 pintu PN Jakarta Pusat. Tangis histeris Hoalien pecah saat menyaksikan jalannya sidang sang anak Helena Lim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Majelis hakim kemudian meminta pihak keluarga untuk membawa Ibunda Helena Lim keluar ruangan agar tak mengganggu jalannya persidangan. Jatuh pingsan, petugas akhirnya membawa Ibunda Helena Lim menggunakan kursi roda menuju ruangan pelayanan terpadu 1 pintu PN Jakarta Pusat. Hoalien berharap anaknya divonis bebas karena dinilai tak terlibat dalam kasus ini. Helena Lim akhirnya divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Damar Wicaksono melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Jakarta menyindir putusan hakim terkait hukuman kasus korupsi kelas kakap yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah terlalu ringan. Presiden menyebut seharusnya hukumannya 50 tahun. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh anggota Kabinet Merah Putih untuk tidak mengganggu kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo juga meminta para menteri dan pimpinan lembaga berbesar hati jika anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan yang dicita-citakan. Prioritas kita, ya, jadi mungkin KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan saat ini. Nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah Presiden. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung. Kenaikan biaya ongkos haji tahun 2025 mencapai 93,4 juta rupiah.
Ongkos haji yang akan ditanggung jemaah nantinya mencapai 65,3 juta rupiah atau naik 9 juta rupiah dari tahun 2024 yang hanya mencapai 56 juta rupiah. Meski penyelenggaraan ibadah haji 2025 masih 5 bulan lagi, yakni pada Mei 2025, pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH 2025 mencapai Rp93.386.000. Besaran biaya haji yang akan ditanggung jemaah diusulkan mencapai Rp65,3 juta atau 70% dari total BPIH. Ini artinya ada kenaikan biaya yang harus ditanggung jemaah dari tahun lalu yang hanya mencapai Rp56 juta. Sementara usulan nilai manfaat yang akan diterima jemaah haji tahun 2025 menurun dari tahun 2024 yang hanya mencapai Rp28 juta atau 30% dari total biaya perjalanan ibadah haji. Sedangkan nilai manfaat tahun 2024 mencapai Rp37,3 juta atau 40% dari BPIH. Untuk tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.399.694,90. Jadi dengan komposisi BP sebesar 65.372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat optimal atau nilai manfaatnya itu sebesar 28.16.905,50 atau 30%. Kemenak beralasan usulan kenaikan biaya haji dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kenaikan biaya layanan di Arab Saudi dan harga komoditas, hingga fluktuasi nilai tukar mata uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah jabatannya sebagai presiden yang diperpanjang hingga 3 periode. Jokowi juga membantah jika dirinya pernah mengirim utusan untuk menemui Megawati Soekarno Putri terkait perpanjangan masa jabatannya tersebut. Saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jangan menjadi framing jahat seperti itu. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pengusaha penjual bakso di Kabupaten Malang, Jawa Timur memperbaiki jalan desa yang rusak menggunakan dana pribadinya sejauh 1,5 meter. Pembangunan ini tanpa menggunakan dana desa atau dana dari pemerintah. Bahkan selain memperbaiki jalan, penjual bakso juga membangun masjid dan memperbaiki lapangan sepak bola. Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan jalan desa yang rusak berubah menjadi jalan yang bagus dan dibeton. Jalan tersebut tepatnya berada di Dusun Segalan Sidomulyo, Desa Balesari, Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jalan yang dibangun dengan cara dicor tersebut sama sekali tidak menggunakan dana desa atau dana pemerintah Kabupaten Malang, melainkan dana dari warga setempat, yaitu Ferry, pengusaha penjual bakso. Selain membangun jalan, Ferry juga membangun masjid, lapangan sepak bola, dan sekolah di desanya. Kerusakan jalan sudah lama dan juga sudah diajukan untuk perbaikan ke pihak desa atau pemerintah kabupaten, namun tidak ada tanggapan. Pribadi Pak Ferry? Ada Masjid Al-Ikhlas, ada gedung Madrasah Diniyah, dan juga ada lapangan sepak bola. Dan juga ada beberapa pos yang sudah terbangun untuk pos jaga. Yang dirasakan masyarakat itu masyarakat ya senang lah, cukup
Oh, itu cukup senang lah dapat bangunan donatur dari Pak Peri. Di dalam kondisinya sebelum dibangun tuh ya itu aspal yang mengelupas, tinggal batu-batuan itu begitu aja. Sering menjatuhkan orang, pengendara gitu, jadi nggak nyaman gitu. Gotong royong dengan warga, pembangunan jalan tahap awal dilakukan pada 2017 lalu hingga pada tahap terakhir pada bulan November kemarin. Rencananya pembangunan masih terus berlanjut dengan target seluruh jalan desa sejauh 5 km. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pemirsa, ramai menjadi perbincangan ada satu unit mobil Rolls Royce terparkir di gudang Kementerian Sosial. Ternyata mobil tersebut merupakan mobil dari hasil pemenang undian yang tak mampu membayar biaya pajak. Dalam waktu dekat, Kemensos akan melelang sejumlah barang mewah lainnya, mulai dari mobil hingga emas logam mulia. Satu unit mobil mewah terparkir di gudang Kementerian Sosial Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau langsung ke lokasi. Mobil mewah ini dari hasil pemenang undian gratis berhadiah yang tak mampu membayar biaya pajak sebesar 25%. Selain mobil mewah, terdapat pula kendaraan roda 4 lainnya, barang elektronik, tas branded, emas logam mulia, sepeda mewah, dan motor. Dalam waktu dekat, Kemensos akan melelang kembali barang hasil undian tersebut lantaran sempat tak laku saat dipamerkan selama tahun 2024. Total barang hasil undian gratis berhadiah yang diperoleh oleh Kemensos mencapai 18 miliar rupiah. Lihat, saya juga sama Pak Wamen pertama kali ini ke sini. Kalau diuangkan tadi kata Pak Wamen, semua yang ada di sini nilainya sekitar 18 miliar. Nanti kita minta Bu Dirjen untuk merinci. Kalau toh nanti itu hasilnya didapat, tentu semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Terkait dengan ini kan adalah hadiah tidak tertebak atau hadiah tidak diambil pemenangnya. Di mana pada saat penentuan pemenang, ternyata pemenang itu sendiri yang seharusnya mendapatkan, dia tidak mengklaim atau mungkin dihubungi terus-menerus, akhirnya dia tidak mengambil barang tersebut. Sehingga secara aturan regulasi di Permensos nomor 3 tahun 2024. Dari hasil lelang tersebut nantinya akan digunakan untuk menunjang program-program sosial yang ada di Kemensos demi kepentingan masyarakat luas sehingga tepat sasaran. Dari Jakarta, Rian Rahmat Damar Wicaksono melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Jakarta menyindir putusan hakim terkait hukuman kasus korupsi kelas kakap yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah terlalu ringan. Presiden menyebut seharusnya hukumannya 50 tahun. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. PSM Makassar dijatuhi hukuman sanksi pengurangan 3 poin dan denda sebesar 90 juta rupiah buntut dari insiden bermain dengan 12 orang. Skuad Juku Eja kemudian melayangkan protes kepada PSSI karena menilai kejadian ini merupakan kesalahan perangkat pertandingan. Sebanyak 12 pemain sempat merumput dalam laga lanjutan Liga 1 antara PSM Makassar melawan Barito Putra di Stadion Batakan, Balikpapan hari Minggu lalu.
PSM Makassar yang awalnya menutup laga dengan keunggulan 3-2, akhirnya dinyatakan kalah menjadi 0-3. Pasukan Rahman juga harus rela kehilangan 3 poin, serta dikenakan denda sebesar 90 juta rupiah. Viralnya insiden ini membuat wasit cadangan dalam pertandingan PSM Makassar melawan Barito Putra, Muhammad Iqbaluddin, meminta maaf. Iqbal mengaku sempat mengira pemain bernomor punggung 13 PSM Makassar, Syahrul Lasinari, sudah keluar dari pinggir lapangan, sehingga mengizinkan masuk pemain bernomor 28 Arham Darmawan. Menanggapi hal ini, PSM Makassar resmi melayangkan surat banding ke Komdis PSSI terkait sanksi yang diterima. PSM menilai insiden 12 pemain ini murni kesalahan perangkat pertandingan dan berharap bisa menjadi pembelajaran kepada semua pihak untuk memahami penerapan sanksi dalam pertandingan sepak bola. Pemirsa, menyambut tahun baru 2025 malam nanti, Jakarta Light Festival di Kota Tua Jakarta diprediksi akan dikunjungi lebih dari 40.000 orang. Selain bisa menikmati penampilan musisi tanah air, pengunjung juga bisa melihat atraksi video mapping. Dan berikut laporan Syahreza Zanski dan juru kamera Dimas Winardi. Jelang pergantian tahun baru 2025, Pemprov Daerah Khusus Jakarta menggelar berbagai persiapan untuk pesta malam pergantian tahun baru. Khususnya di Taman Fathahillah Jakarta, kini persiapan untuk Jakarta Light Festival sudah mulai rampung 100% dan puluhan ribu masyarakat hendak berdatangan pada malam kali ini, di mana ada berbagai hiburan menarik di sini, termasuk video mapping dan konser musik oleh berbagai komunitas musisi hingga atraksi tali-tali yang menyala bagi para masyarakat yang hendak menikmati waktu liburan untuk tahun baru 2025 tentunya. Dan pada hari ini tercatat melebihi 30.000 pengunjung yang berdatangan pada di Taman Fathahillah, dan untuk esok hari diprediksi akan mencapai lebih dari 41.000 orang, sehingga nantinya masyarakat ini dihimbau untuk tidak mencoret-coret daripada fasilitas yang tersedia di Taman Fathahillah dan juga menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan dilarang menyalakan kembang api di sekitar Taman Fathahillah sendiri. Dan bagi mereka yang ingin berkunjung, ini bisa menggunakan stasiun KRL komuter lain dengan turun di stasiun Jakarta Kota dan berbagai fasilitas umum lainnya. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Jelang pergantian tahun baru, sejumlah panggung hiburan di kawasan Sudirman Tamrin juga siap digunakan. Salah satunya panggung hiburan di Bundaran HI. Selain dipasang atribut billboard, juga akan ada penampilan musik dan budaya. Berikut laporan Cahyani serta juru kamera Novan Dwi. Pemirsa, menuju malam pergantian tahun ke-2025, panggung hiburan didirikan di sejumlah titik di Kota Jakarta. Salah satunya di sini di kawasan Bundaran HI sudah didirikan panggung hiburan untuk nantinya perayaan malam tahun baru yang juga akan ada Car Free Night atau malam bebas kendaraan pada tanggal 31 Desember 2024 menuju ke tanggal 1 Januari 2025. Dan selain panggung hiburan juga ada di sini di belakang saya ada dipasang juga reklame dan billboard. Di sini nanti untuk memeriahkan suasana perayaan malam tahun baru dari 2024 menuju ke 2025. Dan selain itu pemirsa, selain adanya panggung hiburan, kemudian ada reklame dan billboard, nanti juga akan ada penampilan-penampilan hiburan ya tentu saja. Selain penampilan musik, penampilan budaya dan masih banyak lainnya. Selain itu di kawasan Bundaran HI ini juga didirikan fasilitas-fasilitas lain. Salah satunya ada posko kesehatan yang didirikan untuk nanti masyarakat atau warga yang membutuhkan. Nah, ini merupakan salah satu fasilitas yang didirikan nantinya jika memang ada yang memerlukan pada saat malam perayaan pergantian tahun. Di sini sudah didirikan. Kemudian di belakang saya ini juga ada pos polisi dari pihak kepolisian ya, yang dibangun seperti semacam bangunan budaya Betawi, jadi bernuansa Betawi. Ini nanti akan dipakai
bingkai atau dibuat tempat untuk dari pihak kepolisian untuk memantau dan juga memastikan keberjalanan perayaan malam pergantian tahun. Dan selain itu juga di kawasan Bundaran HI yang menjadi salah satu titik lokasi malam perayaan pergantian tahun, begitu nanti akan ada penutupan jalan di beberapa lokasi. Jadi diimbau untuk masyarakat yang ingin merayakan malam pergantian tahun baru di kawasan Bundaran HI harap untuk memperhatikan salah satunya jam keberangkatan Anda, kemudian memperhatikan apa saja yang harus Anda perlukan, kemudian yang harus Anda jaga seperti barang bawaan dan juga keluarga Anda yang akan diajak untuk bersama-sama menikmati malam pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Novan Dwi melaporkan. Pemirsa, jelang pergantian tahun yang identik dengan trompet membawa berkah tersendiri bagi perajin trompet di Denpasar, Bali. Seperti salah satu perajin di kawasan Denpasar Barat yang memanfaatkan momen tahun baru untuk memproduksi belasan ribu trompet. Tahun ini seorang perajin trompet di kawasan Denpasar, Bali, Lilik Rustini, mengaku produksi trompetnya naik signifikan di tahun ini sebanyak 15.000 trompet. Tahun lalu dirinya hanya membuat sebanyak 10.000 trompet. Trompet-trompet ini sudah mulai dikerjakan bersama keluarganya sejak bulan Februari lalu. Dalam sehari, ia bersama sang suami mampu memproduksi hingga 300 trompet yang nantinya akan diambil oleh para pengepul untuk diedarkan ke warung-warung atau pengecer. Trompet yang dibuat juga sangat menarik dengan warna dan bentuk yang bervariasi. Harga grosir trompet dibanderol mulai dari Rp3.000 untuk trompet model biasa dan Rp10.000 untuk trompet model naga, barong, dan kupu-kupu. Dari bulan 2 juga Mbak, kayak bikin telinganya naga, terus punggungnya itu udah lidahnya, bikin dari bulan 2 tuh ya nyicil gitu loh Mbak. Kalau masalah untungnya sih kayaknya sih ya ramean dapatnya lebih banyak sekarang sih Mbak dari tahun kemarin. Meski persaingan semakin banyak karena banyak perajin trompet di Jawa yang hijrah ke Bali, namun produksi trompet Lilik tetap meningkat dengan omset yang tak main-main, mencapai puluhan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, penegakan hukum di negeri ini seringkali mendapat berbagai rintangan dan tantangan. Tahun 2024 beragam kasus hukum mencuat dan menjadi sorotan publik. Ya, kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu kembali mencuat tahun 2024. Sementara vonis bebas Ronald Tanur atas kematian Dini Sera sempat membuat geram masyarakat. Kasus ini ternyata menyeret 3 hakim dan seorang makelar kasus mantan petinggi Mahkamah Agung. Tahun 2024 juga diwarnai peristiwa hukum. Setidaknya kami merangkum beberapa kasus hukum yang menjadi top of mind pemirsa. Kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon. Kasus ini mencuat setelah kontroversi film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Film itu mencoba mereka ulang kejadian pembunuhan dan pemerkosaan oleh sekelompok pemuda geng motor yang terjadi 8 tahun silam. Kasusnya semakin menjadi sorotan publik saat Saka Tatal, salah satu terpidana, bebas dan mengaku dirinya adalah korban salah tangkap polisi. Tak hanya itu, Peggy Setiawan yang sebelumnya dituduh sebagai pelaku dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada Mei 2024. Kasus pembunuhan Dini Sera. Pada kasus ini, Ronald Tanur, pacar korban yang melakukan penyiksaan, justru divonis bebas pada Juli 2024. Namun 3 hakim yang memutus bebas diduga menerima suap hingga akhirnya memvonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada Oktober 2024. Suap pada kasus Ronald Tanur ini menjerat nama mantan petinggi Mahkamah Agung, Zarof Rikar. Zarof ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan permufakatan jahat dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur.
Publik dikejutkan saat tim Kejaksaan Agung menggeledah rumah Zarov dan menemukan uang tunai 920 miliar rupiah dan 51 kg emas batangan. Jessica Wongso, terpidana pembunuhan Mirna Salihin pada 2016 silam, dikenal publik dengan kasus kopi sianida. Jessica Wongso sebelumnya divonis 20 tahun penjara. Setelah menjalani 8 tahun penjara, Jessica akhirnya dibebaskan pada Agustus 2024. Tahun 2024, Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi PT Timah Tbk yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Skandal korupsi ini melibatkan 22 tersangka, 2 diantaranya Helena Lim, seorang crazy rich Pantai Indah Kapuk, dan Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi. Sayangnya vonis hakim hanya menjatuhkan Harvey Muiz 6 tahun 6 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Judi online menjadi salah satu kasus yang mencuat di tahun 2024. Banyak kasus judi online memperburuk kondisi sosial masyarakat. Polda Metro Jaya berhasil membongkar mafia judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Pegawai Komdiji ini berperan mengamankan 1.000 situs judi online agar tidak kena blokir. Kasus pelecehan seksual oleh Iwayan Agus Suwartama juga menyita perhatian publik di penghujung tahun 2024. Seorang penyandang disabilitas asal Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 17 perempuan termasuk anak di bawah umur. Kini polisi sedang melakukan pendalaman dalam kasus ini. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tahun 2024 bisa disebut sebagai tahun politik. Banyak peristiwa politik terjadi mulai dari pemilihan umum, pemilihan presiden, sampai pelantikan presiden. Tak hanya itu pemirsa, untuk pertama kalinya sejak 1946, upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus digelar di luar Jakarta, yaitu di Ibu Kota Nusantara, di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan berikut rangkuman sejumlah peristiwa politik tahun 2024. Tahun 2024 syarat dengan peristiwa politik, bahkan pergantian presiden menjadi titik puncak peristiwa politik di tahun ini. Masa kampanye presiden bergulir hingga 10 Februari 2024. Pasangan nomor urut 1, Anies Mohaimin, nomor urut 2, Prabowo Gibran, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saat itu ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden gencar menebar janji-janji manis kepada publik di setiap kampanye. Kita tidak menginginkan negara yang pelit dengan rakyatnya. 600.000 yang hadir, saudara-saudara. Ayo kita bantu saudara-saudara kita. 14 Februari menjadi hari penting di tahun 2024. 200 juta lebih rakyat memilih di hari pencoblosan yang serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Tahun 2024, untuk pertama kalinya sejak tahun 1946, upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia digelar di luar Jakarta. Tahun ini, upacara digelar di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Persiapan upacara dilakukan dengan percepatan pembangunan sejumlah fasilitas di IKN. Usai peringatan 17 Agustus, kancah politik dan demokrasi Indonesia sempat diuji. 22 Agustus, aksi unjuk rasa terjadi di berbagai kota di Indonesia. Aksi ini dimotori tanda pagar peringatan darurat di berbagai sosial media. Di Jakarta, unjuk rasa berlangsung di gedung DPR RI. Masyarakat dari berbagai kalangan tumpah ruah menuntut mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada. Sebelumnya DPR dinilai melakukan tindakan inkonstitusional karena mengabaikan putusan MK terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Putusan MK lain yang dikawal rakyat adalah mengembalikan batas usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak pada penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan pada saat pelantikan. Putusan MK ini membuat rencana putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang digadang-gadang akan meramaikan kontestasi pilkada akhirnya pupus. Saya bersumpah akan
Peristiwa politik lain yang sangat penting dan menyita perhatian hampir seluruh rakyat Indonesia terjadi pada 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pelantikan disambut warga dengan menyambut Presiden baru di jalan-jalan Jakarta. Peristiwa politik lain yang juga menjadi sorotan publik yaitu Pilkada serentak. Pesta demokrasi daerah ini digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Sementara ada 1.556 calon kepala daerah yang ikut berkontestasi dalam Pilkada serentak. Usai dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Selain menarik investasi asing, publik juga berharap penegakan hukum terutama kasus korupsi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sayangnya, saat berkunjung ke Mesir, di hadapan mahasiswa Indonesia, Prabowo justru akan memberikan pengampunan kepada koruptor. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Demikian peristiwa politik yang terjadi sepanjang tahun 2024. Tim Liputan melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Berita-berita yang kami sampaikan di program Seputar Ayu pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Reza Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.